Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang termodinamika. Dan yang akan dibahas di sini adalah mengenai pengertiannya dan hukum 1 termodinamika. Namun, sebelum itu, kita akan lihat dulu yuk bagaimana kemunculan soal-soal termodinamika ini baik dalam ujian nasional maupun dalam ujian SBMPTN. Pada ujian nasional dari tahun 2010 hingga tahun 2017, setidaknya ada 1-2 soal yang muncul di dalam ujian nasional. Sedangkan pada ujian SBMPTN dari tahun 2014 sampai dengan 2017, setidaknya ada 1-2 soal yang berkaitan dengan hukum termodinamika. Mengingat seringnya muncul dalam SBMPTN maupun dalam ujian nasional, maka materi termodinamika ini perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana adik-adik juara? Sudah siap? Yuk kita ikuti penjelasannya berikut ini. Termodinamika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang perubahan energi kalor menjadi energi lainnya. Di dalam termodinamika ada 2 istilah yang sangat penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sistem dan yang kedua adalah lingkungan. Sistem adalah objek utama pengamatan kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Contoh, di ruangan ini, di studio ini, ada banyak sekali udara. Berarti kakak bisa katakan udara yang berada dalam studio ini bisa disebut dengan sistem. Sedangkan udara yang berada di luar studio ini atau cahaya matahari yang ada di luar studio ini dapat dianggap sebagai lingkungan. Adik-adik juara, kali ini kakak akan menjelaskan tentang hukum 1 termodinamika. Pernahkah adik-adik juara masak air? Tentu pernah dong. Ya, pada saat kalian masak air, tanpa kalian sadari, ya berarti kalian sudah mengamati peristiwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum 1 termodinamika. Ingat ya adik-adik juara, tadi sudah kakak katakan bahwa di dalam termodinamika ada 2 istilah yang penting, yaitu sistem dan lingkungan. Pada saat kalian masak air, berarti air yang dalam teko itu bisa kita sebut dengan sistem, dan pemanas yang kalian gunakan, kemudian suhu dapur, itu bisa kita katakan sebagai lingkungan. Pada saat kalian memasak air, artinya kalian menambahkan energi kalor terhadap air. Artinya kalian menambahkan energi kalor pada sistem. Kemudian air beberapa saat kemudian menjadi matang. Berarti dalam termodinamika dikatakan bahwa energi dalam air tersebut meningkat. Dan kalau adik-adik juara perhatikan, ada tutup teko yang bergerak-gerak. Nah, dalam termodinamika dikatakan air tersebut melakukan usaha. Inilah yang disebut dengan hukum 1 termodinamika. Secara matematis, hukum 1 termodinamika dituliskan dalam Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q adalah kalor, satuannya kalori, kemudian delta U adalah perubahan energi dalam, dan W adalah usaha. Namun hati-hati ya adik-adik juara dalam menggunakan persamaan ini. Kenapa? Karena ada tanda positif dan negatif yang harus kalian pahami. Q bertanda positif ketika kalor yang kalian berikan ke sistem. Kemudian Q bertanda negatif ketika sistem melepaskan kalor. Kemudian W bertanda positif ketika sistem melakukan usaha. Dan W bernilai negatif ketika sistem dikenakan usaha. Dan yang terakhir, delta U energi dalam bertanda positif, artinya energi dalam tersebut, energi dalam sistem tersebut bertambah. Sedangkan delta U-nya bernilai negatif, artinya energi dalam sistem berkurang. Bagaimana adik-adik juara? Cukup mudah bukan? Agar kita lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Jika kalor sebanyak 200 kalori dikeluarkan dari suatu sistem,
sambil pada sistem dilakukan usaha sebesar 500 Joule. Pertanyaannya adalah keadaan energi dalam sistem gas tersebut adalah berapa? Yang A, naik 300 Joule, B, turun 300 Joule, yang C, naik 340 Joule, D, turun 340 Joule, dan E, naik 700 Joule. Bagaimana penyelesaian soal ini? Mari kita ikuti pembahasannya sebagai berikut. Adik-adik juara, untuk menyelesaikan soal ini, maka kalian perlu menuliskan data-data yang sudah diketahui dari soal. Yang pertama, di dalam soal dikatakan bahwa kalor sebanyak 200 kalori dikeluarkan dari sistem. Berarti diketahui Q sama dengan 200 kalori. Tapi ingat, karena dikeluarkan dari sistem, maka nilai Q harus bertanda negatif, min 200 kalori. Kemudian kita lihat satuannya kalori. Nah, ini perlu kita rubah menjadi Joule. Kenapa harus dirubah menjadi Joule? Karena pada opsi semua satuannya harus Joule. Nah, di soal dikatakan di sana ditulis 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Berarti 200 kalori setara dengan 200 dikali 4,2 Joule sama dengan 840 Joule bertanda negatif. Kemudian di soal juga dituliskan bahwa sistem dilakukan usaha sebesar 500 Joule. Berarti diketahui W sama dengan min 500 Joule. Kenapa negatif? Karena dilakukan usaha. Nah, pertanyaannya adalah berapa perubahan energi dalam sistem? Berarti yang ditanyakan adalah delta U. Untuk menghitung delta U, kita bisa gunakan hukum 1 termodinamika. Q sama dengan delta U ditambah W. Q diketahui tadi nilainya negatif, min 840. Sama dengan delta U dikurang 500 Joule. Sehingga delta U sama dengan min 840 ditambah 500 Joule. Sehingga hasilnya min 340 Joule. Artinya delta U bernilai negatif, energi dalam sistem turun sebesar 340 Joule. Jadi jawabannya adalah D. Bagaimana adik-adik juara? Mudah bukan? Perkenalkan, nama kakak Ahmad Fauzi. Kakak pengajar fisika pada bimbingan dan konsultasi belajar Nurul Fikri. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang termodinamika, khususnya mengenai mesin kalor dan mesin pendingin. Namun, sebelum kakak membahas kedua jenis mesin ini, yuk sebelumnya kita lihat dulu kemunculan soal-soal yang berkaitan dengan mesin kalor dan mesin pendingin dalam ujian nasional maupun dalam SBMPTN. Mengingat seringnya materi ini ditanyakan dalam event ujian nasional maupun dalam SBMPTN, maka adik-adik juara perlu mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana adik-adik juara? Sudah siap belajar? Yuk kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Adik-adik juara, pertama kakak akan menjelaskan mengenai mesin kalor. Mesin kalor adalah mesin yang dapat mengubah energi kalor menjadi energi mekanik. Contoh mesin kalor adalah mesin sepeda motor atau mesin mobil yang biasa kita gunakan sehari-hari. Bagaimana kedua mesin tersebut dapat bekerja dengan baik? Secara skematik, kedua mesin kalor dapat digambarkan sebagai berikut. Pada sepeda motor terdapat dua buah reservoir, yaitu reservoir suhu tinggi T1 dan reservoir suhu rendah T2. Kalor diambil dari reservoir suhu tinggi, yaitu Q1. Pada sepeda motor, energi kalor diambil dari hasil pembakaran bensin. Kemudian, mesin menghasilkan usaha atau W. Dan sisanya, mesin menghasilkan energi kalor yang dibuang melalui knalpot dalam bentuk Q2 atau dalam bentuk gas-gas yang panas yang keluar dari knalpot. Perhatikan ya adik-adik juara bahwa tidak semua kalor yang diserap yaitu Q1 diubah semua menjadi usaha.
Oleh karena itu, dalam mesin kalor dikenal dengan istilah efisiensi. Efisiensi adalah hasil bagi antara usaha yang dihasilkan oleh mesin dengan kalor yang diserap. Atau secara matematis, efisiensi dituliskan dengan efisiensi sama dengan W per Q1, di mana W adalah usaha dan Q1 adalah kalor yang diserap sistem. Atau efisiensi juga adik-adik juara bisa tuliskan sama dengan 1 dikurang T2 per T1, di mana T1 adalah suhu tinggi dan T2 adalah suhu rendah. Nah, mesin kalor yang memiliki hubungan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1 kita namakan dengan mesin kalor Carnot. Adik-adik juara, berikutnya kakak akan menjelaskan mengenai mesin pendingin. Mesin pendingin adalah mesin yang berfungsi memindahkan kalor dari lingkungan bersuhu rendah menuju lingkungan bersuhu tinggi. Proses yang semacam ini tidak dapat berlangsung secara spontan, namun perlu usaha atau energi tambahan yang berasal dari luar sistem. Contoh mesin pendingin yang akan kakak jelaskan adalah lemari es. Pada mesin pendingin, kalor Q2 diambil dari reservoir atau lingkungan suhu rendah, namun pada proses yang semacam ini tidak dapat berlangsung secara spontan, tapi harus dibantu dengan usaha dari luar sistem, yaitu berupa energi listrik. Energi listrik W masuk ke dalam sistem, sehingga ada kalor yang dibuang, yaitu berupa Q1 pada reservoir suhu tinggi. Perbandingan antara kalor yang diserap dengan besarnya usaha yang dibutuhkan disebut dengan koefisien performa. Untuk koefisien performa real dari mesin pendingin, K dapat dituliskan Q2 per Q1 dikurang Q2. Atau Q1 adalah kalor yang dilepas, kemudian Q2 adalah kalor yang diserap. Nah, adik-adik juara juga bisa menghitung koefisien ideal dari mesin pendingin. Namun, ini hanya ada dalam sebuah teori saja. Koefisien atau performa ideal untuk mesin pendingin dirumuskan dengan K sama dengan T2 per T1 dikurang T2. T1 adalah suhu tinggi, T2 adalah suhu rendah. Nah, mesin pendingin yang memiliki hubungan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1 kita namakan mesin pendingin Carnot. Demikianlah adik-adik juara penjelasan mengenai mesin kalor dan mesin pendingin. Agar lebih memahami apa yang sudah kakak jelaskan, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama adalah sebagai berikut. Sebuah mesin Carnot memiliki efisiensi 75%. Bila mesin tersebut membuang kalor pada suhu 127 derajat Celcius, reservoir suhu tinggi mesin tersebut bernilai A. 1600 Kelvin, B. 1400 Kelvin, C. 1200 Kelvin, D. 1000 Kelvin, dan E. 800 Kelvin. Pada soal tertulis efisiensi 75%. Maka dapat kita tuliskan diketahui efisiensi 75% atau 75 per 100 atau 3 per 4. Kemudian pada soal diketahui membuang kalor pada T2 120 derajat Celcius atau setara dengan 400 Kelvin. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah berapa nilai T1-nya? Dengan menggunakan persamaan efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1, ya, efisiensinya 3 per 4, sama dengan 1 dikurang T2-nya 400 Kelvin per T1-nya yang ditanyakan 400 per T1 sama dengan 1 dikurang 3 per 4, atau 400 per T1 sama dengan 1 per 4, sehingga T1 sama dengan 1600
Kelvin. Dengan demikian jawabannya yang A. Kemudian untuk soal yang kedua adalah sebuah mesin pendingin ideal membuang kalor sebesar 4.500 Joule setiap siklus. Jika koefisien kinerja atau koefisien performa mesin sama dengan 4, pertanyaannya adalah usaha yang harus diberikan pada mesin adalah A. 900, B. 1.200, C. 1.500, D. 2.700, dan E. 3.600, semua opsi dalam satuan Joule. Pada soal diketahui kalor Q1 yaitu 4.500 Joule. Kemudian koefisien kinerja mesin diketahui 4, berarti K-nya sama dengan 4. Nah, yang ditanya adalah usaha yang diberikan pada mesin berapa? Yang ditanya adalah W. Besarnya usaha yang diberikan pada mesin dapat kita cari nilainya dengan menggunakan persamaan K sama dengan Q2 per W atau Q2 per Q1 dikurang Q2. Koefisien kinerjanya 4 sama dengan Q2 per 4.500 dikurang Q2. Sehingga bisa dikalikan 4 kali 4.500 dikurang 4 dikali Q2 sama dengan Q2. Nah, 5 sama 4.500 dapat dicoret, ya 900, berarti 4 kali 900 sama dengan Q2, atau Q2-nya sama dengan 3.600 Joule. Ya, itu Q2-nya. Kemudian menghitung usahanya, W sama dengan Q1 dikurang Q2. Q1 4.500 dikurang Q2 3.600, sehingga usahanya sebesar 900 Joule. Jadi jawabannya yang A, 900 Joule. Demikianlah adik-adik juara penjelasan dan contoh soal mengenai mesin kalor dan mesin pendingin. Semoga bermanfaat untuk adik-adik juara semuanya. Saksikan terus video pembelajaran fisika lainnya. Dan kakak akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.